Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat siang berkah dalam. Pada siang hari ini kita berkumpul kembali di Gereja Santo Yosef Medari untuk bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi Syukur atas 50 tahun penerimaan sakramen perkawinan Bapak Aloysius Krismanto dengan Ibu Maria Magdalena Suharsini. Perayaan Ekaristi Syukur pada siang hari ini akan dipimpin oleh Romo Herman Yohanes Pratiknyo, MSc. Adapun wujud pada siang ini, yang pertama, keluarga Bapak Ibu Aloysius Krismanto merasa sangat bergembira dan karenanya menghunjukkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih atas sakramen pernikahan yang telah saling mereka terimakan dan buah-buah sakramen itu, sehingga dengan segala suka duka telah selamat sampai tahun yang ke-50, tepatnya tanggal 4 November 1972 sampai 4 November 2022. Dan hari ini, Sabtu 5 November, menapak pada tahun yang ke-51. Yang kedua, mohon limpahan berkat Allah bagi keluarga, anak, menantu, dan cucu-cucu. Semoga senantiasa dalam lindungan dan kasih Allah. Pada perjalanan hidup yang masih akan dijalani selanjutnya, semoga selalu dalam bimbingan Roh Kudus, sehingga senantiasa berjalan hanya di jalan Tuhan dan dapat menjadi sarana atau saluran berkat Allah kepada sebanyak mungkin umat. Kolekta pada perayaan Ekaristi Syukur pada kesempatan ini akan diserahkan seluruhnya untuk mendukung pembangunan Gereja Santo Yosef Medari. Marilah perayaan syukur ini kita buka dengan lagu Madah Kasih dari Madah Bakti nomor 66. Umat dimohon berdiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus bersamamu.
Selamat siang berkah dalam. Kita bersama-sama merasa bersyukur dan berbahagia dengan keluarga Bapak Aloysius Krismanto, Ibu Maria Magdalena Suharsini yang telah melewati 50 tahun hidup dalam sakramen pernikahan dengan segala berkat, karunia, pengalaman, suka duka. Kita semua bersama-sama menggabungkan diri dengan syukur dan sukacita keluarga besar Bapak Krismanto ini. Saya merasa tersanjung sebagai murid di tahun 70-71 menjadi murid Bapak Krismanto. Terima kasih atas bimbingan pada saya dan kawan-kawan. Dan marilah kita satukan syukur sukacita kita semua bersama Bapak Krismanto sekeluarga, anak cucu. Sebelum kita lanjut dengan perayaan kita mohon ampun dan belas kasih Tuhan supaya pantas merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia. Kami menyembah Dia.
berdoa. Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami lambungkan kepadamu bersama keluarga, saudara kami, bapak kami, eyang kami, Aloysius Krismanto, atas segala karunia dan limpahan berkat-Mu yang telah kami terima, khususnya diterima oleh keluarga Bapak Ibu Krismanto yang telah berhasil membangun sebuah keluarga dengan selamat sampai tahun yang ke-50 beserta buah-buah dari sakramen pernikahan itu. Utuslah putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bersatu dengan Bapak Krismanto, Ibu Suharsini ketika mereka saling menerimakan sakramen pernikahan, agar putra-Mu tetap selalu menyertai mereka untuk setia pada janji pernikahan mereka dan semakin bersatu dengan-Mu. Semoga Engkau selalu berkenan bertakhta di keluarga mereka untuk senantiasa melimpahkan kesehatan yang baik, kesejahteraan, kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, serta memberikan semangat hidup untuk berkarya dan meluhurkan-Mu, sehingga dapat mendampingi dan menjadi teladan bagi anak cucu dan sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menabur ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu haruslah menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya perdamaian
Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia. Dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Pertama-tama pantas kita mengucapkan profisiat, turut bergembira, turut berbahagia kepada Bapak Aloysius Krismanto dan Ibu Suharsini telah saling menerimakan sakramen perkawinan selama 50 tahun. Dan selama 50 tahun rupanya tidak terpikir untuk bercerai ya. Karena itu Injil pilihannya yang menyatakan bahwa tidak boleh diceraikan oleh manusia, yang disatukan oleh Allah. Dan itu terjadi saat seorang suami menyerahkan seluruh hidupnya kepada seorang istri dalam pernikahan kudus. Bapak Krismanto dengan melewati suka duka, tantangan, kesulitan, tapi juga berkat kelancaran 50 tahun menghayati saling menerimakan sakramen perkawinan, saling menjadi Kristus bagi pasangannya.
Jadi dalam cinta antara Bapak Aloysius Krismanto dan Ibu Maria Magdalena Harsini ini cinta Kristus yang mengalir dalam hati sanubari kedua insan berbahagia ini. Karena itu kita pantas ikut bangga, ikut bersyukur dan mengucap selamat pada Bapak Aloysius Krismanto dan Ibu Maria Magdalena Suharsini. Tidak gampang hidup di Indonesia, menghayati hidup yang tidak boleh diceraikan oleh manusia. Survei saja di kantor pengadilan agama pasti banyak gugatan cerai di sana. Di gereja Katolik memang ajarannya tidak boleh diceraikan, tapi lain kali pada nakal, sudah terlanjur berpisah maka dicarikan solusi akal-akalan. Ada yang cari deklarasio nullitatis dan sebagainya dan seterusnya. Tapi sabda Tuhan Yesus itu yang membenarkan perceraian itu adalah ketegaran hati. Ketegaran hati itu apa sih? Wangkot. Wangkot atau keras hati. Pokoknya jahatlah. Hanya kejahatan hati yang membolehkan suami istri bercerai. Tetapi Tuhan dari awal penciptaan tidak pernah membolehkan orang yang disatukan Allah untuk diceraikan. Dan Bapak Krismanto sampai lewat 50 tahun Yubel, tahun rahmat Tuhan ini, terbukti dia menghayati sabda Tuhan itu dengan baik. Semoga ini juga yang peristiwa langka ya. Orang bisa pesta emas perkawinan itu termasuk langka. Undangan pesta perak mungkin agak banyak, tapi pesta emas dalam perkawinan itu betul-betul langka. Maka kehadiran menghadiri syukuran 50 tahun perkawinan itu adalah rahmat istimewa, berkat istimewa. Semoga limpahan berkat lewat keluarga Bapak Krismanto ini bagi kita juga membuat kita merasa terpanggil untuk menghayati cinta sejati itu. Kuncinya adalah cintanya seperti Yesus. Kasihlah seperti aku mengasihi kamu, sampai sebagaimana menyerahkan nyawa bagi sahabatnya, bagi yang dicintainya itu. Dan Bapak Krismanto, Ibu Krismanto sudah saling menyerahkan nyawa itu 50 tahun. Sekarang masuk tahun 51. Luar biasa. Siapa tahu masih boleh 60 tahun ya Pak Kris ya. Pesta Intan. Kita doakan semoga memasuki tahun Yubel ini, tahun rahmat Tuhan ini, keluarga Bapak Krismanto, seanak dan cucu, sahabat-sahabat betul-betul merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Semoga juga kendati harus disambung roda, tapi tetap semangat untuk saling
menyerahkan nyawa satu sama lain dalam tindakan-tindakan dalam rumah tangga sebagai suami, sebagai istri. Nah, ujian waktu untuk cinta kasih yaitu waktu sakit. Kalau waktu sehat-sehat menghayati cinta kasih kita rada gampang ya, gampang-gampang angel juga tapi kalau salah satu sakit, apalagi dua-duanya kena sakit, aduh luar biasa tantangan menghayati cinta itu. Dan Bapak Krismanto setelah mengalami suka duka juga halangan-halangan sakitnya itu menjadi kesempatan untuk membuktikan cinta seperti apa yang harus diikuti. Cinta seperti Yesus itu menyerahkan nyawa, melayani dalam segala kekurangan, dalam segala kesulitan. Dan keluarga ini berhasil melalui segala cobaan, tantangan dan tugas berat selama 50 tahun. Sukses, semoga Tuhan memberkati terus, menuntun terus, siapa tahu sampai pesta Intan nanti dirayakan lagi juga bagus ya. Dan yang lain semoga juga turut menghayati cinta yang dituntut dari Tuhan sebagai suami istri seumur hidup Anda. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri membaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, dan turun ke tempat penantian, pada ketiga bangkit dari orang mati, dan naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Bapa yang makasih, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus pernah bersabda, yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Keluarga Bapak Aloysius Krismanto telah menghayati dan menghidupi sakramen perkawinan yang telah saling mereka terimakan selama 50 tahun dengan segala suka duka, kelebihan dan kekurangan dalam menghayatinya dalam setia sampai mati ini. Berkat Roh Kudus-Mu yang setia membimbing mereka, perkenankanlah kami melambungkan pujian dan doa kepadamu dengan berseru, terpujilah Allah yang setia pada perjanjiannya. Terpujilah Allah. Ya Bapa, puji syukur dan terima kasih kami unjukkan kepadamu atas sakramen pernikahan dan buah-buahnya yang telah dihidupi orang tua kami selama 50 tahun. Namun kami pun menyadari bahwa segala usaha telah kami lakukan tidak semuanya berjalan seturut kehendak-Mu. Ampunilah orang tua kami ya Bapa, dan bimbinglah mereka dalam perjalanan melanjutkan perjalanan hidup ini, senantiasa berjalan lurus di jalan-Mu, penuh berkat dan rahmat-Mu. Kami yakin bahwa kehendak-Mu senantiasa dapat terlaksana, mengatasi segala bentuk kehendak manusia di luar kehendak-Mu. Karena itu, pantaslah kami berseru, terpujilah Tuhan.
Ya Bapa, berkenanlah kiranya Bapa melimpahkan rahmat dan berkat atas keluarga orang tua kami dalam wujud kesehatan, kegembiraan, kerukunan, dan cinta kasih yang tulus ikhlas. Kami percayakan kepadamu hiasan rumah tangga mereka dengan suasana penuh kedamaian seperti keluarga kudus di Nazaret, sehingga bersama anak cucu serta saudara-saudara semuanya kami senantiasa merasa damai, tenteram, dan bahagia. Karena itu, pantaslah kami berseru, hiaslah keluarga Bapak Ibu kami dengan sikap dan semangat hormat bakti kepada Allah dan lemah lembut serta ramah tamah kepada sesama. Dengan semuanya itu, kami percaya bahwa dalam keluarga Bapak Ibu kami ini, orang dapat melihat pengalaman ajaran-Mu yang utama, yakni cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Karena itu, pantaslah kami berseru, berkatilah karya dan segala usaha keluarga ini, agar mendatangkan hasil yang memuaskan bagi kelestarian dan kesejahteraan keluarga ini. Kami percayakan kepadamu ya Bapa, dalam usia senjanya, orang tua kami masih tetap menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati banyak orang. Karena itu, pantaslah kami berseru, berkatilah pula kami, anak cucu keluarga Bapak kami Aloysius Krismanto. Anugerahilah keluarga kami masing-masing kesehatan yang baik, budi luhur, dan cerdas dalam menghayati hidup. Kami percaya dengan semuanya itu, dan atas perkenan-Mu, keluarga kami berkembang menjadi keluarga penuh berkat-Mu untuk dapat melayani-Mu dan sesama kami. Karena itu, pantaslah kami berseru, bagi semua orang yang hadir di sini, lindungi dan berkatilah saudara-saudara kami yang hadir mendukung doa syukur ini. Kiranya pantas diberikan karunia kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam hidup keluarga mereka. Karena itu, pantaslah kami berseru, bagi Eyang Antonius Waluyo, Helena Suhartini, Paulus Wahyari, Joko Pawiro, Eyang RLS Susilo Kakung Putri, Pak Dewi Dodo, dan semua saudara kami yang telah menghadap kepadamu. Ya Bapa, kami percaya Bapa berkenan menerima mereka memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan abadi di surga. Karena itu, pantaslah kami berseru, terpujilah Allah yang punya panjangan. Ya Tuhan, demikianlah pujian dan doa yang kami lambungkan ke hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau selalu mendengarkan segala doa permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjut dengan persembahan dan Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Bapa, Engkau telah mengaruniakan Yesus Kristus demi keselamatan kami. Perkenankanlah bersama persembahan diri putramu dalam rupa roti dan anggur ini, kami mengaturkan persembahan kami dan persembahan keluarga Bapak Aloysius Krismanto, agar Engkau persatukan dengan korban Yesus putramu, Dialah Tuhan dan pengantara kami. Ada yang bawa masker double? Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus Rupiatmoko, serta semua rohaniwan, bersama semua uskup, imam, diakon. Ingatlah akan saudara-saudara kami, Bapak Antonius Waluyo, Ibu Helena Suhartini, Bapak Paulus Wajhari, Bapak Ibu Susilo, Eyang Joko Pawiro, dan Ananda Widodo, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keriaman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa,
yang hidupnya berkenan padamu, juga bersama Santo Aloysius dan Santa Maria Magdalena yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita nyanyikan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi sabdalah saja maka sembuh.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, Engkau telah menjadikan keluarga suatu dasar bagi terbangunnya masyarakat dan lingkungannya. Semoga teladan keluarga kudus di Nazaret meneguhkan keluarga Bapak Aloysius Krismanto dalam cinta kasih, kesetiaan, dan ketaatan yang merupakan dasar untuk tegaknya tiap hidup bersama, agar kelak keluarga ini menjadi anggota serumah dengan Dikau dalam sukacita yang kekal. Semua ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sambutan dari keluarga. Bersama dengan puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, dengan ini kami keluarga besar Aloysius Krismanto mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah memenuhi undangan kami dan berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi Syukur Pesta Emas penerimaan sakramen perkawinan kami, dan lebih khusus kepada Romo Yohanes Ari Purnomo PR yang telah mengizinkan kami menyelenggarakan perayaan Ekaristi di Gereja Santo Yosef Medari. Kepada Romo Herman Yosef Pratiknyo MST yang telah memimpin perayaan Ekaristi Syukur ini. Para prodiakon, putra altar, dan koster Gereja Paroki Medari yang membantu terlaksananya rangkaian perayaan Ekaristi. Kepada semua Bapak, Ibu, saudara-saudari kami dari lingkungan Santa Maria Assumpta Medari, Santo Petrus dan Santo Paulus Morangan, dan para undangan dari beberapa lingkungan lainnya, serta para warga Retret Agung, alumni Kristiani SMA Negeri 1 Sleman, yang telah memenuhi undangan kami. Dan juga kepada Paduan Suara Lingkungan Morangan Timur yang telah menyemarakkan perayaan Ekaristi Syukur ini. Dan kepada para petugas keamanan Gereja Santo Yosef Medari. Dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan perayaan Ekaristi Syukur ini, sehingga penyelenggaraan berlangsung dengan aman dan lancar. Semoga Allah yang Maha Pemurah melimpahkan berkat melimpah kepada Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih. Jumlah kolekta pada misa syukur ini sebesar Rp1.660.000. Terima kasih atas partisipasinya. Dan nanti setelah perayaan Ekaristi, kami mohon umat keluar dari pintu samping gereja. Sebagai ungkapan rasa terima kasih kami atas bimbingan yang telah diberikan Bapak Aloysius Krismanto, maka pada kesempatan ini, keluarga besar GWA Retret Agung alumni SMA Negeri 1 Sleman akan menyampaikan sesuatu. Untuk itu waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Martono. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Semoga sakramen pernikahan yang telah dihidupi keluarga Bapak Krismanto selama 50 tahun ini semakin mengakar, dan semoga damai sejahtera senantiasa dikaruniakan dan tetap tinggal bersama keluarga besar Bapak Aloysius Krismanto. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari bersama keluarga Bapak Aloysius Krismanto sekeluarga, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai misa dalam rangka merayakan 50 tahun hidup dalam sakramen nikah Bapak Aloysius Krismanto dan Ibu Suharsini sudah selesai.